Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Rizna. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Ustazah jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, seperti biasa kita memulai pembelajaran dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa mohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Oke teman-teman, semoga dengan bacaan doa tadi menambah keberkahan kita dalam pembelajaran hari ini. Teman-teman siap belajar? Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua. Kita lanjut ya. Teman-teman, hari ini kita belajar tematik tema 7 kebersamaan, yaitu dengan subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun, mengenal atau mengetahui pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya, mengetahui gerak dasar lokomotor non-lokomotor dalam manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air, mengetahui jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kita lanjut. Teman-teman, pernahkah kalian pergi berwisata di kota Surabaya? Oke, ada yang pernah dan ada yang belum ya. Nah, pernahkah kalian yang sudah ke kota Surabaya mendengarkan cerita asal-usul kota Surabaya? Oke, ada yang pernah dan ada yang belum ya. Nah, kita simak baik-baik ya ceritanya. Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu.
Di tepi sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga. Karena semakin hari dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. Baya menjadi marah. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku. Sura tidak takut kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini. Akhirnya, perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya, semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas. Karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Baya. Aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, dia berenang di muara. Kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana. Namun sayangnya, tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya, dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak kepergok oleh Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera kubawa ke laut agar Baya tidak sempat melihatku. Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya menjadi curiga. Sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai ini, tapi dia yakin ini adalah ulah Sura. Pasti ini ulah si Sura. Awas kau Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu. Hatinya gembira, sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapat makanan gemuk. Nah. Ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tapi tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Hei, kamu ini memang bandel dan tak tahu malu Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu.
Mana doyan aku dengan ikan. Apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau kau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Buaya semakin marah lalu menyerang Sura. Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah, akan aku makan di sana. Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Enak saja. Salah sendiri kau tidak makan kijangnya. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang, siapa yang kuat berhak atas daerah ini. Akhirnya buaya menyerang Sura. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru. Tak ada yang berani mendekat daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit. Buaya menjadi jengkel. Saat Sura lengah, buaya berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku! Sura tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun, buaya tak putus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Sura putus. Sura sangat kesakitan. Dia pun lari meninggalkan buaya menuju laut. Sejak saat itu, Sura tak berani mendekati sungai. Apalagi dia sudah tak punya ekor. Dia tak bisa berenang sesigap dulu. Sakit sekali, aduh. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka daerah tempat kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya. Nah, itu ya teman-teman cerita dari asal-usul kota Surabaya. Semoga teman-teman paham ya dengan cerita tadi, yaitu buaya dan ikan hiu. Nah, ada pertanyaan ya, kita jawab sama-sama. Nomor 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Iya, betul sekali, karena berebut wilayah kekuasaan. Nomor 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Iya, mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Nomor 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Ya, karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. Nomor 4. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Ya, betul sekali, Surabaya. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, betul sekali. Kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Itu ya teman-teman. Semoga dengan kisah cerita tadi kita tidak seperti Sura dan buaya ya. Kita harus bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan selalu rukun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Nah, itu penjelasan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Semoga kita selalu menjaga persaudaraan dan selalu bersama-sama. Kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman, apakah kalian pernah mengunjungi kebun binatang? Oke, ada yang pernah dan ada yang belum ya. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira Siti bersama teman-temannya berada di mana? Ya, betul sekali. Mereka ada di kebun binatang. Ada apa saja ya? Gajah, jerapah, monyet, burung, dan masih banyak binatang lainnya. Oke teman-teman, kita baca sama-sama teks ya, yang berjudul Menyapa Pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Perhatikan gambar berikut. Baria dari Madura berasal dari suku Madura. Asep dari Bandung berasal dari suku Sunda. Joko dari Solo berasal dari suku Jawa. Madin dari Jakarta berasal dari suku Betawi. Itu ya teman-teman. Contoh dari nama kota, daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Semoga teman-teman bisa paham ya. Teman-teman, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mengenal tempat tersebut? Oke, ada ya. Ada yang belum. Nah, ini adalah tempat wisata Pulau Komodo. Yang ini adalah tempat wisata Raja Ampat. Yang ini adalah tempat wisata Candi Borobudur. Dan yang ini Taman Mini Indonesia yang dikenal dengan singkatan TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian yang ini adalah Taman Tempat Wisata Danau Toba. Dan yang ini adalah tempat wisata Batu Secret Zoo. Disebut Secret Zoo karena merupakan kebun binatang modern. Oke, itu ya teman, beberapa nama tempat wisata di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Kita lanjut ya. Teman-teman, pernahkah kalian bermain bola di kolam renang? Ya, pernah ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Beni bersama teman-temannya sedang apa ya? Ya, betul sekali, mereka sedang bermain bola. Mereka bermain bola di kolam renang. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Beni bermain bola tangan bersama teman-temannya. Beni melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Liburan hari Minggu telah usai.
Hari Senin mereka masuk sekolah. Udin, Siti, Beni, dan teman-teman lainnya. Di sekolah mereka melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan membuat kreasi maket kebun binatang. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan buaya. Adapun bahan dan alat yang diperlukan dalam membuat maket kebun binatang tersebut adalah kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, penggaris. Nah, bahan-bahannya sederhana ya dan mudah kita dapatkan. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhirlah pula kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah Rizna sampaikan bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jangan lupa bantu mama papa di rumah, sayang adik kakak di rumah. Jangan lupa menyetor tahfiz dan tahsin ya. Dan kerjakan tugas kalau belum dikerjakan. Terima kasih sudah menonton videonya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.